perkenalkan, nama saya Inge Berta Umel dengan NPM 24103136 dari kelas 2024C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persoalan dari operasi pecahan yang menggunakan 3 tahap menurut Brunner. Yang pertama yaitu tahap konkret, yang kedua semi konkret, dan yang ketiga abstrak. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menyelesaikan operasi pecahan menggunakan teknik Brunner. Soal nomor 1 tadi 2/3 tambah 1/2. Yang pertama yaitu kita menggunakan tahap konkret dengan melipat kertas. Pertama, di sini saya menyiapkan 2 kertas dengan ukuran yang sama. Kertas yang pertama untuk pecahan 2/3 dan 2 nanti untuk 1/2. Kertas yang pertama saya lipat menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama besar untuk menunjukkan pecahan 2/3. Oke teman-teman, ini adalah bentuk pecahan 2/3. Karena tadi di soalnya yaitu 2/3, jadi saya arsir 2 bagian untuk menunjukkan dari pecahan 2/3. Oke teman-teman, ini adalah bentuk pecahan dari 2/3. Kertas yang kedua untuk pecahan 1/2. Kita lipat menjadi 2 bagian dengan ukuran sama besar. Oke teman-teman, ini adalah bentuk dari pecahan 1/2. Karena pemilahnya tadi 1, maka saya akan mengarsir 1 bagian untuk menunjukkan 1/2. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk dari pecahan 1/2. Agar ke pecahan 2/3 ditambah 1/2 bisa dijumlahkan, kita samakan dulu penyebutnya. Baik teman-teman, karena kelipatan dari 3 dan 2 adalah 6, maka kita akan melipat kertas pecahan 3/2 ini menjadi 6 bagian. Pecahan 2/3 itu sama dengan 4/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4 daerah yang diarsir ini disebut sebagai pembilang, sedangkan jumlah dari 6 bagian ini disebut sebagai penyebut. Baik teman-teman, untuk pecahan 1/2 kita lipat juga menjadi 6 bagian sama besar. Jadi teman-teman, setelah dilipat, pecahan 1/2
2 itu menghasilkan 6 bagian yang sama. Jadi pecahan 1/2 itu sama dengan pecahan 3/6. Jadi teman-teman, setelah kita menyamakan penyebut dari 2/3 dan 1/6 tadi yang menghasilkan tadi di 2/3 yaitu menghasilkan 4/6 dan di 1/2 yaitu menghasilkan 3/6. Jadi teman-teman, kita akan menjumlahkan daerah yang telah diarsir dari 2/3 dan 1/2. Kertas yang pertama tadi menghasilkan 4 daerah yang diarsir, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kertas yang kedua tadi menghasilkan 3 daerah yang diarsir, 1, 2, 3. Jadi teman-teman, setelah dijumlahkan jumlah daerah yang diarsir yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman, untuk pecahan 3/2 ditambah 1/2 yaitu menghasilkan 7/6. Oke teman-teman, kita menggunakan tahap yang kedua, yaitu tahap semi konkret atau dengan menggunakan gambar. Di sini saya akan menggambar persegi panjang untuk pecahan 2/3. Karena penyebutnya tadi adalah 3, maka saya akan membagi persegi panjang ini menjadi 3 bagian atau 3 kotak. Jadi teman-teman, ini adalah untuk pecahan 2/3. Agar bilangnya tadi adalah 2, maka saya akan mengarsir 2 bagian. Oke teman-teman, ini adalah gambar dari pecahan 2/3. Di sini saya akan menggambar lagi untuk pecahan 1/2. Karena penyebutnya tadi 2, maka saya akan membagi ke dalam 2 bagian. Lalu karena pembilangnya tadi 1, maka saya akan mengarsir 1 bagian. Oke teman-teman, ini adalah gambar dari pecahan 1/2. Agar pecahan 2/3 ditambah 1/2 bisa dijumlahkan, maka kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut dari 3 dan 2 yaitu 6. Jadi kita akan membagi ke dalam 6 bagian. Jadi teman-teman, setelah kita menyamakan penyebutnya tadi, pecahan 2/3 itu menghasilkan atau menjadi 4/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 daerah yang diarsir ini disebut sebagai penyebut, sedangkan jumlah dari keseluruhan kotak ini disebut sebagai pembilang. Jadi 2/3 itu menghasilkan 4/6. Sedangkan teman-teman, untuk pecahan 1/2 tadi menghasilkan 3/6. 3 daerah yang diarsir ini disebut sebagai pembilang, sedangkan jumlah keseluruhan kotak ini disebut sebagai penyebut. Jadi teman-teman, kita bisa menjumlahkan dari pecahan 2/3 ditambah 1/2 ini setelah kita menyamakan penyebutnya. Kita akan menghitung, agar bisa mengetahui jumlahnya, kita akan menghitung daerah yang telah diarsir. Jadi di kotak pertama itu menghasilkan 1, 2, 3, 4. Menghasilkan 4 daerah yang diarsir. Sedangkan di kotak yang kedua menghasilkan 1, 2, 3. 3 daerah yang diarsir. Jadi setelah dijumlahkan, hasil dari 2/3 ditambah 1/2 yaitu 7/6. Oke teman-teman, untuk tahap berikutnya yaitu abstrak. Tadi soalnya yaitu 2/3 ditambah 1/2. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan perkalian silang. Ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini.
Jadi teman-teman, 2 dikali 2 sama dengan 4, sedangkan 1 kali 3 sama dengan 3. Sini kita kasih tambah. Teman-teman, untuk bisa menyelesaikannya, kita samakan dulu penyebutnya. Kita mencari kelipatan dari 3 dan 2. Jadi teman-teman, KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Jadi di sini kita akan menulisnya menjadi 4 per 6, di sini 3 per 6. Jadi hasilnya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7 per 6. Jadi teman-teman, 2 per 3 ditambah 1 per 2 itu sama dengan 7 per 6. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 2. Jadi teman-teman, kita menggunakan tahap yang pertama, yaitu tahap konkret dengan melipat kertas. Teman-teman, untuk soal 1 per 4 ditambah 1 per 2, saya membutuhkan atau menyediakan 3 buah kertas. Yang pertama, kita akan membuat untuk pecahan 1 per 4. Untuk pecahan 1 per 4, di sini saya menyediakan 2 buah kertas. Oke teman-teman, untuk bagian 1 per 4, di bagian satunya saya membutuhkan 1 kertas utuh. Sedangkan di bagian 1 per 4, saya akan membagi kertas ini menjadi 4 bagian. Karena penyebutnya tadi yaitu 4. Oke teman-teman, ini adalah untuk pecahan 1 per 4. Karena tadi pembilangnya yaitu 1, maka saya akan arsir 1 bagian agar bisa mengetahui pecahan 1 per 4. Ini adalah untuk pecahan 1 per 4. Sedangkan kita akan membuat untuk pecahan 1 per 2. Karena tadi pemilangnya yaitu 2, maka kita akan membagi kertas ini menjadi 2 bagian. Karena pembilangnya tadi 1, maka kita akan arsir 1 bagian dari 1 per 2. Bentuk pecahan dari 1 per 2. Jadi teman-teman, kita tidak bisa menjumlahkan dari pecahan 1 per 4 ditambah 1 per 2 karena penyebutnya masih berbeda. Jadi teman-teman, untuk menjumlahkannya kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi teman-teman, kita ubah menjadi 4 bagian dari 1 per 2 ini, karena 4 merupakan kelipatan dari 2. Untuk kertas 1 per 4 yang pertama tadi, itu kita tidak ubah, karena kelipatannya sudah 4. Yang harus kita ubah tadi yaitu pada pecahan 1 per 2. Jadi teman-teman, di sini saya akan melipat lagi kertas 1 per 2 ini, agar bisa menghasilkan 2 per 4. Supaya penyebutnya bisa sama. Jadi teman-teman, pecahan 1 per 2 tadi sudah kita ubah sehingga menghasilkan pecahan 2 per 4. Di sini teman-teman, karena penyebutnya sudah sama tadi, maka kita akan menjumlahkan daerah yang telah kita arsir tadi. Untuk pecahan 1 per 4 ditambah 1 per 2, yang harus kita jumlahkan yaitu daerah atau kotak yang sudah kita arsir. Di sini tadi, di kertas yang pertama, yaitu terdapat 1 daerah yang arsir. Sedangkan di kertas yang kedua, yaitu ada 2 daerah yang diarsir. Jadi jumlah daerah yang diarsir yaitu ada 3, sehingga menghasilkan 1 kertas utuh ditambah
3/4. 3/4 itu tadi hasil dari jumlah daerah atau kotak yang telah diarsir. Jadi teman-teman, hasil dari 1/4 ditambah 1/2 yaitu 3/4. Satu kertas itu ditambah 3/4 dari. Teman-teman, untuk tahap yang kedua yaitu kita menggunakan tahap semi konkret atau tahap gambar. Soalnya tadi 1/4 ditambah 1/2. Jadi teman-teman, di sini saya akan buat gambar persegi panjang untuk mengetahui nilai dari satu ini. Jadi teman-teman, ini adalah persegi panjang untuk mengetahui nilai dari satu. Di sini saya akan membuat persegi panjang lagi untuk bagian dari 1/4. Karena penyebutnya 4, jadi saya akan membagi kotak persegi panjang ini ke dalam 4 bagian. Karena penyebutnya 1, maka saya akan pembilangnya 1, maka saya akan menghasil 1 bagian dari keempat persegi ini, keempat kotak ini. Jadi teman-teman, ini adalah untuk menyatakan dari pecahan 1/4 ditambah. Jadi saya akan membuat persegi lagi untuk menyatakan 1/2. Karena penyebutnya 2, maka saya akan membagi kotak ini menjadi 2 bagian. Karena pembilangnya 1, maka saya akan hasil 1 bagian dari 2 kotak ini. Jadi teman-teman, ini adalah untuk menyatakan pecahan 1/2. Ini dari 1/2. Teman-teman, di sini kita tidak bisa menjumlahkan karena penyebut dari 1/4 dan 1/2 itu masih berbeda. Teman-teman, kelipatan dari 2 yaitu 4. Jadi di 1/2 ini saya akan membagi kotaknya lagi, sehingga karena kelipatan dari 2 itu dari 4, sehingga saya membagi kotak 1/2 ini menjadi 4 bagian, sehingga menghasilkan 4 bagian. Jadi 1/2 itu menghasilkan 2/4. Jadi jumlahnya yaitu 1 kertas untuk ini kita tulis di sini, ditambah kita menghitung jumlah daerah yang diarsir tadi. Di 1/4 ini tadi ada 1 daerah yang diarsir, di 1/2 yaitu ada 2 daerah yang diarsir. Jadi kita akan menjumlahkannya. 1 daerah yang diarsir di 1/4 ditambah 2 daerah yang diarsir di 1/2, sehingga menghasilkan 3/4. 4 ini adalah jumlah atau penyebut yang sudah kita samakan tadi, sehingga 1/4 ditambah 1/2 yaitu menghasilkan 1/3/4. Oke teman-teman, untuk tahap yang berikutnya yaitu kita menggunakan tahap abstrak. Soalnya tadi yaitu 1/4 ditambah 1/2. Agar bisa dijumlahkan, kita membuat pecahan 1/4 ini ke dalam pecahan biasa. 1 kali 4, 4 tambah 1 yaitu 5. Kalau untuk penyebutnya yaitu masih sama, 4. Di sini teman-teman, kita tidak bisa menjumlahkannya karena penyebut dari kedua bilangan ini masih berbeda. Jadi teman-teman, kita mencari kelipatan dari 4 dan 2. Jadi teman-teman, kelipatan dari 4 dan 2 yaitu 4. Jadi karena kelipatan dari 4 dan 2 yaitu 4, jadi kita tulis 1/2 ini menjadi 2/4. Jadi teman-teman, di sini kita tinggal menjumlahkan dari 5/4 ditambah 2/4. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Sedangkan penyebutnya karena sudah sama, jadi kita masih tulis dengan menggunakan 4. Jadi teman-teman, 1/4 ditambah 1/2 menghasilkan 7/4, atau jika disederhanakan menghasilkan 1/3/4. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu soalnya 2/3 dikurangi 1/2. Langkah pertama yaitu kita menggunakan tahap
tahap konkret dengan melipat kertas. Di sini teman-teman, saya sudah menyiapkan 2 buah kertas untuk yang pertama yaitu untuk pecahan 2/3 dan yang kedua yaitu untuk pecahan 1/2. Jadi teman-teman, di kertas yang pertama ini yaitu untuk pecahan 2/3. Karena penyebutnya yaitu 3, maka kita akan melipat kertas ini menjadi 3 bagian. Cara melipatnya begini ya teman-teman. Kita buat dulu lingkaran di situ. Jadi teman-teman, ini adalah untuk pecahan 2/3. Karena pembilangnya tadi 2, maka kita akan mengarsir 2 bagian dari 3 kotak ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk dari pecahan 2/3. Oke, berikutnya kita akan membuat pecahan 1/2. Karena penyebutnya yaitu 2, maka kita akan membagi kertas ini menjadi 2 bagian. Ini adalah bentuk dari pecahan 1/2. Karena pembilangnya 1, supaya lebih jelas kita akan mengarsir 1 daerah dari 2 bagian ini. Teman-teman, ini adalah bentuk dari pecahan 1/2. Jadi teman-teman, di sini kita tidak bisa melakukan pengurangan dari pecahan 2/3 dikurangi 1/2 karena penyebutnya masih berbeda. Jadi teman-teman, di sini kita harus menyamakan dulu penyebut dari 2/3 dikurangi 1/2. Jadi teman-teman, kelipatan dari 3 dan 2 yaitu 6. Jadi di kertas 2/3 ini kita akan membaginya menjadi 2 bagian supaya bisa menghasilkan 6 bagian. Ini adalah bentuk pecahan 2/3. Setelah kita menyamakan penyebutnya tadi, pecahan 2/3 menghasilkan 4/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman, pecahan 2/3 sama dengan pecahan 4/6. Untuk pecahan 1/2 kita lipat menjadi 3 bagian supaya bisa menghasilkan penyebutnya menjadi 6. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk dari pecahan 1/2. Setelah kita menyamakan penyebutnya tadi, pecahan 1/2 itu menghasilkan pecahan 1, 2, 3, 4, 5, menghasilkan 3/6, menghasilkan pecahan 3/6. Jadi teman-teman, setelah kita menyamakan penyebutnya tadi, pecahan 2/3 itu menghasilkan pecahan 4/6, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pecahan 1/2 tadi menghasilkan pecahan 3/6. Jadi teman-teman, pecahan 2/3 dikurangi 1/2 sama dengan pecahan 4/6 dikurangi 3/2. 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan kita akan membuang 3 daerah yang telah diarsir ini. Karena kan soalnya tadi 4/6 dikurangi 3/6. Jadi kita akan membuang 3 daerah yang telah diarsir. Jadi teman-teman, setelah kita membuang 3 daerah yang telah diarsir tadi,
Sisa daerah yang telah diarsir yaitu sisa 1, sehingga pecahan 4/6 dikurangi 3/6 menghasilkan 1/6. 6 ini dihasilkan dari penyamaan penyebut dari 3 dan 2. Jadi untuk pecahan 2/3 dikurangi 1/2 menghasilkan pecahan 1/6. Oke teman-teman, kita masuk ke langkah yang kedua yaitu semi konkret atau dengan gambar. Soalnya tadi 2/3 dikurangi 1/2. Jadi teman-teman, di sini saya akan menggambar persegi panjang, satu buah persegi panjang. Lalu saya akan membagi ke dalam 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman, kenapa saya membagi persegi panjang ini ke dalam 6 bagian? Karena diketahui tadi kelipatan dari 3 dan 2 yaitu 6. Jadi teman-teman, untuk pecahan 2/3 ini saya akan menghasilnya menjadi 4 bagian. Kenapa saya mengarsir 4 bagian di sini? Karena diketahui tadi untuk pecahan 2/3 itu tadi sama dengan pecahan 4/6. Di sini tadi untuk pecahan 2/3-nya ini model gambarnya anak-anak. Habis itu dikurang. Untuk pecahan 1/2 saya akan menggambar persegi panjang lagi. Di sini saya akan membaginya ke dalam 6 bagian. Karena penyebutnya tadi sudah kita samakan dengan 6. Lalu kita mengarsir 3 bagian. Karena kita ketahui tadi untuk pecahan 1/2 tadi sama dengan pecahan 3/6. Jadi teman-teman, pecahan 4/6 ini dikurangi 3/6. Jadi kita akan mengeluarkan 3 daerah yang telah diarsir. Jadi saya akan menghapus 3 daerah yang telah diarsir ini. Karena di sini sudah hapus, maka di sini saya akan hapus juga. Jadi sisa daerah yang diarsir yaitu sisa 1, sisanya ini. Jadi teman-teman, 4/6 dikurangi 3/6 menghasilkan 1/6. 6 ini tadi adalah jumlah penyebut yang sudah kita samakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman, untuk pecahan 2/3 dikurangi 1/2 menghasilkan 1/6 dengan media gambarnya seperti ini. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap yang berikutnya yaitu dengan menggunakan tahap abstrak. Soalnya tadi 2/3 dikurangi 1/2. Di sini teman-teman kita menggunakan perkalian silang. Itu ini dikalikan dengan ini dan ini dikalikan dengan ini. Jadi teman-teman, 2 dikali 2 sama dengan 4, 1 kali 3 sama dengan 3. Di sini teman-teman, kita harus menyamakan dulu agar penyebutnya bisa sama. Jadi teman-teman, kelipatan dari 3 dan 2 yaitu 6. Jadi teman-teman, kita bisa menulis di sini yaitu 6. Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1 karena penyebutnya tadi sudah disamakan, jadi kita tulisnya 6. Jadi teman-teman, untuk 2/3 dikurangi 1/2 sama dengan 1/6. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 4. Soalnya yaitu 1/2 dikurangi 1/3. Di sini langkah pertama yaitu kita menggunakan tahap konkret dengan menggunakan lipatan kertas. Langkah yang pertama, di sini saya menyiapkan 3 buah kertas utuh untuk masing-masing pecahan. Jadi yang pertama yaitu saya mau menyiapkan 1 kertas utuh untuk nilai dari bilangan 1. Oke teman-teman, untuk kertas yang kedua ini untuk pecahan 1/2. Jadi teman-teman, saya akan melipat kertas ini menjadi 2 bagian karena penyebutnya tadi adalah 2. Agar garis pembatasnya lebih jelas, saya akan menggunakan
Tidur untuk menggambar. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk pecahan dari 1/2. Karena tadi pembilangnya 1, maka pecahan 1/2 ini salah satu daerahnya saya arsir. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk dari pecahan 1/2. Terus dikurangi pecahan 1/3. Jadi ini adalah kertas untuk pecahan 1/3. Kertas ini saya akan baginya ke dalam 3 bagian karena penyebutnya adalah 3. Oke teman-teman, ini adalah bentuk dari pecahan 1/3. Jadi saya akan mengarsir satu daerah dari pecahan 1/3. Oke teman-teman, ini adalah bentuk dari pecahan 1/3. Jadi ini adalah untuk 1, ini adalah untuk pecahan 1/2, dan ini adalah untuk pecahan 1/3. Di sini teman-teman, kita tidak bisa langsung mengurangkannya karena penyebut dari pecahan 1/2 dan 1/3 itu masih berbeda. Jadi kita akan menyamakan dulu penyebutnya supaya kita bisa mengurangkan pecahannya. Jadi teman-teman, untuk pecahan 1/2 ini saya lipat lagi menjadi 3 bagian agar bisa menghasilkan 6 bagian. Jadi teman-teman, setelah kita menyamakan penyebutnya tadi, untuk pecahan 1/2 itu tadi menghasilkan atau sama dengan pecahan 3/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 daerah yang diarsir itu disebut sebagai pembilang, sedangkan jumlah dari keseluruhannya itu disebut sebagai penyebut. Jadi untuk pecahan 1/2 itu tadi sama dengan pecahan 3/6. Yang kedua, untuk pecahan 1/3. Untuk pecahan 1/3 ini, saya akan melipat kertasnya menjadi 2 bagian supaya bisa dihasilkan menjadi 6 bagian. Jadi teman-teman, setelah saya melipat dan menyamakan penyebutnya tadi, jadi untuk pecahan 1/3 itu tadi menghasilkan atau sama dengan pecahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, menghasilkan pecahan 2/3. Jadi teman-teman, setelah kita menyamakan penyebutnya tadi, sehingga menghasilkan pecahan 1, 3/6 dikurangi 2/6. Jadi teman-teman, untuk pecahan 3/6 ini dikurangi pecahan 2/6. Jadi 3 daerah yang diarsir kita akan dikeluarkan atau membuang 2 daerah yang telah diarsir, sehingga menghasilkan 1 daerah yang diarsir. Jadi pecahan 1/2 dikurangi 1/3 itu menghasilkan pecahan 1/6. 1 kertas utuh ditambah 1 daerah yang arsir dan jumlah penyebutnya setelah disamakan tadi yaitu 6. Jadi untuk pecahan 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan 1/6. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap semi konkret atau dengan gambar. Soalnya tadi yaitu 1/2 dikurangi 1/3. Jadi teman-teman, di sini saya akan menggambar 1 buah persegi panjang untuk menyatakan nilai 1 yang ini.
Lalu saya akan membuat lagi satu persegi panjang untuk menyatakan nilai 1/2. Karena pembilangnya 1, maka saya akan mengarsir 1 bagian dari 2 kotak ini dikurang 1/3. Jadi saya akan membuat 1 buah persegi panjang lagi. Karena penyebutnya 3, jadi saya akan membagi persegi panjang ini ke dalam 3 bagian. Karena penyebutnya 1, maka saya akan mengarsir 1 bagian di sini. Oke teman-teman, di sini kita tidak bisa langsung mengurangkannya karena penyebut dari kedua bilangan ini masih berbeda. Jadi kita akan mencari kelipatan dari kedua penyebut ini, yaitu 2 dan 3. Jadi kelipatan dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi untuk 1/2 ini agar bisa menghasilkan kelipatan 6, saya akan membaginya menjadi 2 bagian. 6 bagian. Jadi untuk pecahan 1/2 yaitu menghasilkan pecahan 3/6. Sedangkan untuk pecahan 1/2 saya akan baginya ke dalam 2 bagian untuk bisa menghasilkan 6 bagian. Sehingga untuk pecahan 1/3 itu menghasilkan pecahan 2/6. Jadi teman-teman, ini adalah model dari atau gambar dari pecahan 1/2 dikurangi 1/3. Teman, pecahan 3/6 dikurangi 2/6 ini saya akan membuang 2 daerah yang diarsir di sini. Jadi sisa daerah yang diarsir yaitu di sini juga saya akan membuangnya. Jadi sisa daerah yang diarsir yaitu sisa 1. Jadi untuk pecahan 1/2 dikurangi 1/3 menghasilkan pecahan 1/6. Teman, kita akan menggunakan tahap yang ketiga yaitu tahap abstrak. Soalnya tadi 1/2 dikurangi. Jadi teman-teman, agar kita bisa menyelesaikan persoalan ini, perkalian 1/2 ini kita ubah ke dalam pecahan biasa. 1 kali 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/2 dikurangi 3 tambah 1 menjadi 4/3. Di sini teman-teman, kita akan menggunakan perkalian silang supaya bisa menghasilkan pecahannya. Jadi 3 kali 3 sama 2 kali 4. 3 kali 3 sama dengan 9 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi teman-teman, agar kita bisa menyelesaikannya, kita harus samakan dulu kelipatan dari 2 dan 3. Jadi kelipatan dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi 9/6 dikurangi 8/6 menghasilkan 1/6. Jadi teman-teman, untuk pecahan 1/2 dikurangi 1/3 menghasilkan pecahan 1/6. Oke teman-teman, sekian video penjelasan dari saya tentang menyelesaikan persoalan dari operasi pecahan yang menggunakan 3 tahap menurut Brunner. Sekian dan terima kasih.